Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winta Sylvia Gasela dengan NIM 208200063 dari kelas 5B Tadris Matematika dengan mata kuliah Media Pembelajaran. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas ujian tengah semester saya. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Bangun ruang ada banyak macamnya. Mereka bisa dikelompokkan dalam dua golongan besar, yakni bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung seperti bola, tabung, dan kerucut, sedangkan bangun ruang sisi datar yang akan saya jelaskan nantinya. Apa itu bangun ruang sisi datar? Kelompok bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak lengkung. Jika sebuah bangun ruang memiliki satu saja sisi lengkung, maka ia tidak dapat dikelompokkan menjadi bangun ruang sisi datar. Sebuah bangun ruang sebanyak apapun sisinya, jika semuanya berbentuk datar, maka ia disebut dengan bangun ruang sisi datar. Selanjutnya, macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kubus. Disebut bangun ruang kubus ketika bangun tersebut dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Bangun ruang ini memiliki 6 buah sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Bagian-bagian kubus. 3 bagian utama dalam bangun ruang kubus adalah sisi, rusuk, dan titik sudut. Selain itu masih ada yang disebut dengan diagonal bidang dan diagonal ruang. Perhatikan gambar kubus berikut. Berikut jumlah bagian-bagian kubus. Yang pertama, titik sudutnya ada 8 buah. Yang kedua, sisi berjumlah 6 buah atau luasnya sama. Yang ketiga, rusuknya berjumlah 12 buah sama panjang. Yang keempat, diagonal bidangnya berjumlah 12 buah. Yang kelima, diagonal ruangnya berjumlah 4 buah. Yang terakhir, bidang diagonal berjumlah 6 buah. Dari gambar di samping terdapat gambar kubus ABCD. EFGH dibatasi oleh bidang ABCD, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE, dan EFGH. Bidang-bidang tersebut disebut sisi-sisi kubus ABCD, EFGH. Selanjutnya, AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH disebut sebagai rusuk-rusuk kubus. Rumus-rumus kubus. Untuk mencari volume kubus, rumusnya sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Untuk mencari luas permukaannya, 6 dikali sisi dikali sisi. Untuk mencari panjang diagonal bidang, sisi akar 2. Panjang diagonal ruang, sisi akar 3. Untuk mencari luas bidang diagonal, sisi kali 2 akar 2. Dengan keterangan S sama dengan panjang sisi kubus. Yang kedua, balok. Apa itu balok? Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4 atau totalnya 6 buah, di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ada pula rumus-rumus balok untuk mencari volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk mencari luas permukaannya yaitu 2 kali PL tambah PT tambah LT. Panjang diagonal bidangnya akar P2 ditambah 1 dikali 2 atau akar P2 ditambah T2. Panjang diagonal ruangnya adalah akar P2 ditambah 1 kali 2 tambah T2. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari gambar balok. Nah, ini adalah contoh gambar balok. Bagian-bagian balok. Yang pertama, titik sudutnya 8 buah. Yang kedua, sisinya berjumlah 6 buah atau luasnya berbeda-beda. Yang ketiga, rusuknya berjumlah 12 buah, diagonal bidang berjumlah 12 buah, diagonal ruang berjumlah 4 buah. Dan yang terakhir, bidang diagonalnya berjumlah 6 buah. Yang ketiga, limas. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak. Bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Ada banyak macam bangun ruang limas. Ada pula penamaannya berdasarkan bentuk alasnya. Sebuah limas pasti akan memiliki puncak dan tinggi.
Tinggi limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Tinggi limas selalu tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas. Bagian-bagian limas. Sebuah limas terdiri dari sisi alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan tinggi. Jumlah sisi tegak akan sama dengan jumlah sisi alas. Berikut ini adalah contoh gambar limas segi 4 dan rumus-rumus limas. Rumus-rumus limas untuk mencari volume limas, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk mencari luas permukaannya, jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, yang terakhir, prisma. Jika dilihat lagi dari rusuk tegaknya, prisma dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuknya tegak lurus dengan bidang alas dan bidang atas. Prisma miring adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada bidang atas dan bidang alas. Jika dilihat dari bentuk alasnya, ada yang namanya prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan seterusnya. Jika alasnya berbentuk segi N, kalian bisa memberi nama prisma segi N. Bagian-bagian prisma. Sebuah bangun ruang sisi datar yang bernama prisma terdiri dari alas dan sisi yang sama dan kongruen. Sisi tegak, titik sudut, dan tinggi. Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas dan bidang atas. Rumus-rumus prisma. Untuk mencari volume prisma, rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, untuk mencari luas permukaannya, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.